Hai, kenalin, gue Ninda. Kali ini gue mau berbagi cerita menyeramkan pas gue umur 4 tahun. Masih segede botol Yakult. Dan di umur segitu, gue udah bisa lihat berbagai makhluk halus yang nyeremin. Gue anak kedua dari 3 bersaudara. BTW, lu pernah gak sih lagi sendirian, terus ngerasa tiba-tiba suasana berubah? Atau pas lu lagi jalan, di belakang lu kayak ada yang ngikutin. Pas ditengok, ada sosok absurd yang nyeremin. FYI, bisa dibilang gue punya kemampuan melihat mereka yang tak kasat mata alias indigo. Sebenarnya gue juga bingung kemampuan ini diturunin dari siapa. Karena ayah, bunda, dan adik kakak gue gak ada yang punya kemampuan ini selain gue. Gue gak inget persis sama kejadiannya. Tapi ada beberapa sosok yang gue inget dan bahkan ngeganggu gue sampai sekarang. Kejadiannya ketika gue umur 4 tahun. Waktu itu gue lagi nginep di rumah tante. Saat itu tante belum dikaruniai anak. Jadi gue sebagai ponakannya yang paling disayang, bahkan dianggap anak sendiri. Gue sering dibawa jalan-jalan dan nginep sampai seminggu di rumahnya. Tengah malam, gue kebangun karena haus dan gue pergi ke dapur buat minum. Gue pun ke dapur sendirian tuh, tanpa bangunin om atau tante. Posisi dapur rumah tante tuh kotak, tapi luas. Sisi kanan dapur ada jendela yang ngarahnya ke kamar belakang. Kebiasaan tante gue, kamar belakang lampunya selalu dimatiin. Ya karena gak ada orang kan. Apalagi kamar belakang itu isinya barang-barang dan tumpukan cucian. Gue ambil minum terus tutup kulkas. Pas pintu kulkas gue tutup, pandangan gue langsung terarah ke jendela. Gue ngeliat ada mata merah menyala lagi natap gue. Dan bentukan matanya tuh cuma cahaya merah aja. Di situ gue terpaku dan diem beberapa detik. Gue pun langsung buru-buru lari ke kamar dan langsung tidur lagi. Gue tidur di tengah antara om dan tante. Dan gue gak ceritain itu ke mereka. Terus gue diceritain kalau komplek rumah tante gue ini dulunya bekas pemakaman kecil sekaligus kebun pohon-pohon besar yang digusur. Terus dibangunlah komplek ini. Tukang sayur dan yang jualan dalam komplek ini pun sering ngeliat kepala sapi. Literally kepala sapinya doang keliling-keliling. Nah udah tuh, beberapa tahun setelahnya gue pergi ke pantai di daerah Banten sama tante dan teman-teman tante yang satu komplek. Kami nginep di villa, di mana seberangnya langsung mengarah ke pantai. Kami sampai villa jam 2 pagi. Gue, om, dan tante juga beberapa teman tante pergi ke pantai pas keadaan gelap gulita. Cuma ada cahaya dari villa aja. Semua bergegas taruh barang di villa dan lanjut ke pantai. Gue juga heran, kenapa bisa-bisanya pada ke pantai jam 2 pagi.